Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, tidur dalam kedamaian. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 127 ayat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan menidurkan kekasihnya. Sekali lagi, Mazmur 127 ayat yang kedua mengatakan bahwa Tuhan menidurkan kekasihnya. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk kemudian berserah dan menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Namun ketika kita mendapati diri kita mungkin terombang-ambing di malam hari, mungkin sulit untuk mengingat ataupun untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa kemudian menikmatin berkat daripada Tuhan. Kita bisa tidur dengan tenang, penuh damai, bahkan bisa bangun dengan penuh sukacita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ingatlah janji-janji Tuhan. Semua firman Tuhan penuh dengan janji Tuhan yang harusnya kita nikmatin. Terutama di saat-saat larut malam ketika permasalahan terasa lebih besar, ya, atau kadang permasalahan itu dibesar-besarkan. Dalam Mazmur 4 ayat 8 dikatakan, "Dengan damai aku akan berbaring dan tidur. Hanya karena Engkau Tuhan, buatlah aku diam dengan aman." Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita harus mempercayai perlindungan, penyediaan, dan bimbingan Tuhan. Dan tentunya menemukan kedamaian di dalam Dia. Saudara, habiskanlah waktu kita untuk bersaat teduh tanpa terputus, karena mengingat banyaknya janji yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-Nya. Jadi yang pertama adalah ingatlah janji Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh dan bersukacitalah. Saat kita merasa cemas atau gelisah, tindakan terbaik adalah berdoa. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, "Janganlah kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala keadaan dengan berdoa dan memohon, dengan mengucap syukur, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, marilah kita ubah kekhawatiran menjadi sebuah percakapan dengan Tuhan. Menjadi sebuah hal yang kita bawa dalam doa untuk kemudian kita menikmati damai, dan untuk kita meminta Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Nah, yang lain saudara, agar kita bisa mengalami damai, ketenangan, ataupun sukacita waktu kita tidur atau istirahat, maka renungkanlah kitab suci atau firman Tuhan. Kita seringkali hanya kepada menghafal, setelah itu lalu begitu saja. Padahal Tuhan menyediakan waktu untuk kita, di mana waktu itu dipakai untuk kita merenungkan firman Tuhan.
Ya, bukan cuman menghafal tapi merenungkan. Nah, cara lain untuk menemukan kedamaian di tengah-tengah sulitnya tidur adalah dengan merenungkan dan mengulang ayat-ayat Alkitab. Mazmur 119 ayat 148 dikatakan begini, "Mataku tetap terbuka sepanjang malam, agar aku merenungkan janji-janjimu." Jadi saudara, mari kita luangkan waktu kita untuk membaca kitab, ya, kitab suci firman Tuhan, supaya firman itu menjadi kekuatan, menghibur, bahkan memberkati kita. Nah, yang lain saudara adalah rasa syukur. Rasa syukur. Nah, ketika kita mengalami kesulitan untuk tidur, kita mudah terpaku pada kekhawatiran, pada ketakutan, dan kelihatannya lebih besar di saat-saat malam hari. Namun kita lupa untuk kemudian bersyukur. Untuk itu saudara, mari kita berfokus kepada rasa syukur. Rasa syukur akan membantu cara pandang kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa, senantiasa berdoa, mengucap syukur dalam segala keadaan, sebab inilah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus." Saudara, daripada kita terus memikirkan masalah kita, keadaan, tantangan, tekanan, kita haruslah meluangkan waktu kita justru memikirkan hal-hal yang mendatangkan rasa syukur. Memikirkan hal-hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan ini. Nah, kemudian untuk kita bisa tidur dalam damai, percayalah saudara terhadap kedaulatan Tuhan. Ingatlah ini saudara, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Bahkan ketika segala sesuatu terasa di luar kendali kita. Mazmur 121, 3 dan 4 berkata, "Dia tidak akan membiarkan kakimu terpleset, dan Dia yang menjagamu tidak akan terlelap. Sungguh Dia yang mengawasi Israel tidak akan terlelap dan tidak tertidur." Dengan kata lain saudara, Tuhan akan tetap terjaga, sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ini segala macam. Untuk itu mari percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Dia yang pegang kehidupan ini. Jadi kita gak perlu khawatir, gak perlu takut, sehingga muncul kedamaian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu ini yang harus kita lakukan. Yang terakhir adalah kita harus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di segala tempat, di mana waktu kita mencari Dia, Dia hadir di situ. Saya percaya hadirat Tuhan adalah kekuatan. Saya percaya hadirat Tuhan adalah jawaban. Saya percaya hadirat Tuhan adalah pertolongan. Saya percaya hadirat Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Untuk itu jangan putuskan hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan putuskan, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab di dalam Dialah ada kedamaian, sukacita, bahkan berkat yang berlimpah. Untuk itu saudara, marilah terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terputus apapun keadaan dan kondisi yang kita sedang alami. Dengan demikian, di tengah badai sekalipun, kita bisa beristirahat dengan damai dan sukacita. Sebab Dia ada menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau penuh dengan kedamaian. Dan kami percaya kedamaian itu tidak didapat dari apapun di dunia ini, kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya kami adalah orang yang paling berbahagia, sebab Raja Damai itu ada di dalam kami, ada menyertai kami. Aku percaya seluruh umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka bisa tertidur dengan nyenyak, penuh kedamaian, dan mereka boleh terbangun dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.